close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm- Halo semua, selamat datang kembali di Kode Banget, channel yang bahas dunia ngoding dengan cara yang simpel, jelas, dan yang pastinya kode banget. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa konsep penting dalam penulisan kode Python, yaitu modularisasi dan juga error handling. Nah, tujuannya adalah agar kode Python kita bersih, terstruktur, dan juga mudah dipelihara. Nah, kali ini kita naik level nih dari sekedar bisa ngoding menjadi ngoding yang benar. Oke, pertama kita mulai dengan modularisasi kode. Oke, modul adalah suatu file Python yang berisi fungsi atau class. Sedangkan package adalah folder yang menyimpan berisi banyak modul. Nah, supaya folder ini dikenali sebagai package oleh Python, kita harus punya file init.python di dalamnya, meskipun isinya kosong. Nah, kenapa sih penting? Karena dengan membagi kode dalam modul dan package, struktur proyek kita jadi rapi, terorganisir, dan mudah dipelihara dalam jangka panjang. Nah, contoh struktur project berikut. Nah, di dalam folder project, di sini terdapat main.py, kemudian di dalam modelnya ada init.python dan juga mahasiswa.python. Jadi kalau kita punya kelas mahasiswa di dalam mahasiswa.python, kita bisa menggunakan di main Python lewat cara berikut. Nah, berikut ini adalah cara mengimpor file mahasiswa yang ada di dalam model tadi. Kemudian biasakan hanya mengimpor apa yang benar-benar dibutuhkan. Hindari kebiasaan impor semuanya karena bisa membuat kode jadi tidak jelas. Kemudian dalam dunia nyata, user bisa saja salah dalam menginputkan data. Nah, supaya program kita tidak langsung crash, kita bisa mengatasi ini dengan error handling, yaitu menggunakan block try except. Nah, contoh sini terdapat program menggunakan try except. Nah, sini user diminta untuk menginputkan angka. Kemudian jika yang diinputkan oleh user tersebut tidak sesuai, maka akan menampilkan input harus berupa angka. Nah, kita juga bisa pakai finally atau juga else dan menangani error lain seperti zero division error, file not found error, dan juga sebagainya. Ini akan membuat program kita lebih tangguh. Kemudian validasi input ini juga penting banget, apalagi saat berinteraksi langsung dengan user. Misalnya untuk memastikan usia yang akan dimasukkan adalah angka. Nah, di sini terdapat program, terdapat while true, kemudian ada variable usia, diminta untuk menginputkan usia, kemudian ada pengecekan apakah usia itu adalah bilangan usia .isDigit, kemudian ada break, kemudian ada output masukkan angka yang valid. Nah, ini membuat program kita tidak hanya aman, tapi juga ramah pengguna user friendly. User dipandu untuk memberi input yang benar tanpa harus menghadapi error teknis. Prinsip clean code dan PAPA dalam Python. Jadi, clean code dan PAPA adalah pedoman khusus untuk menulis kode Python yang rapi, mudah dibaca, konsisten dan profesional, dan juga mudah dipelihara oleh diri sendiri maupun tim. Nah, apa sih itu PAP2A? PAPA, Python Enhancement Proposal A, adalah style guide resmi penulisan kode Python. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan keterbacaan dan standarisasi dalam tim pengembang. Nah, apa aja sih poin penting dalam PAPA ini? Dimulai dari penamaannya. Fungsi atau variabel harus huruf kecil dengan underscore. Contoh jumlah underscore mahasiswa, cek underscore saldo. Kemudian untuk penulisan kelasnya diawali dengan huruf besar setiap katanya. Contoh keyword case dengan huruf C yang besar.
Kemudian untuk indentasinya gunakan part spasi bukan tab. Nah, untuk spasi sendiri tambahkan spasi di sekitar operator. Contoh A spasi sama dengan B spasi plus spasi C. Nah, jika tidak menggunakan spasi itu adalah contoh yang salah. Untuk panjang barisnya sendiri maksimal hanya 79 karakter per baris. Nah, untuk komentar gunakan komentar seperlunya, jelas dan ringkas, dan juga gunakan docstring untuk fungsi dan kelas. Docstring ini seperti tanda kutip. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan kode yang bersih, clean code, dan juga kode yang berantakan atau tidak clean. Nah, contoh yang tidak clean. Nah, di sini terdapat fungsi H, kemudian di dalamnya ada parameter X, kemudian ada variabel, dan ada penugasan X pangkat 2 return T. Nah, meskipun kode ini jalan, tapi ini sangat tidak jelas. Fungsi H artinya apa, kemudian X itu apa, kemudian T itu apa, total. Nah, nggak ada yang tahu kan, kecuali kamu sendiri yang nulis kodenya. Nah, terus kita perbaiki dengan clean code. Nah, terdapat fungsi hitung total berparameter poin. Kemudian ada variabel total dan ada penugasan poin pangkat 2. Kemudian direturnkan ke variabel total. Nah, dengan clean code ini, nama fungsi dan variabelnya jelas, strukturnya kode rapi, dan juga mudah dibaca oleh orang lain. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.